Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang terakhir, step 9 dan 10. Kita gabung ya. Dimana step 9 ini atau siasat ke-9 ini adalah suplementasi dan penggunaan obat. Dimana suplemen itu dari arti kata tambahan ya. Yang utama adalah makanan alami sehari-hari. Jadi kalau kita sehari-hari makanannya sudah cukup protein ya, prioritas protein, kemudian bijak memilih lemak-lemak yang sehat ya, sudah nutrisi untuk sel-sel tubuh kita sudah cukup, sudah variasi, kombinasi, rotasi semuanya, dan karbohidrat kita kontrol ya, jangan kebanyakan. Itu otomatis semua nutrisi baik makro maupun mikro untuk sel-sel tubuh kita sudah tercukupi. Jadi tidak perlu lagi vitamin tambahan, kecuali untuk orang-orang yang kekurangan ya nutrisi, seperti nasinya segunung tapi ayamnya cuma satu potong kecil ya, terus banyak suka cemilan-cemilan ultra processed food ya, yang manis-manis, sedangkan olahan karbo yang tidak ada nutrisinya, nah itu otomatis akan kurang gizi orangnya. Nah itu butuh vitamin tambahan itu ya. Atau orang yang vegetarian, karena orang vegetarian itu ada beberapa vitamin yang dari daging yang tidak didapatkan, sehingga perlu tambahan suplementasi. Nah penggunaan obat juga sama. Penggunaan obat ini nuansanya urgensi untuk menekan gejala, bukan solusi ya. Jadi kalau kita terkena hipertensi, jangan minum obat seumur hidup ya. Minum obat itu hanya untuk yang urgen aja, yang sudah tensinya sangat tinggi, hipertensi urgensi ya. Dan kalau sudah tensinya sudah agak turun, tidak urgen lagi, itu kita sembuhkan total hipertensinya sampai normal dengan cara pola hidup sehat ya, dengan jaga makan ya, rendah karbo dan tepung-tepungan, tinggi prioritas protein dan bijak dalam lemak sehat, olahraga, angkat beban dan kombinasi dengan kardio ya, tidur yang cukup berkualitas, manajemen stres, dan hindari polusi dan rokok. Otomatis dengan pola hidup sehat, tensinya juga akan turun ya. Jadi obat bukan solusi, tapi hanya untuk urgensi. Oke, dan yang terakhir, siasat yang ke-10 adalah mengatur nafas ya. Karena tubuh manusia itu kita ketahui terdiri atas 6 triliun sel dan 60 triliun bakteri, dan ada 380 triliun virus dan kuman lainnya. Jadi human is a walking ecosystem of germs. Kita adalah bukan single entitas, namun komunitas entitas, makhluk kuman yang dibalut dengan kulit ya. Jadi kita satu komando, di mana masing-masing sel di dalam tubuh aware of each other through unifying principle called nervous system ya. Jadi arsitektur sistem imunitas kita ya, adalah sistem kekebalan bawaan, interferon, dan kekebalan adaptif, dan mikrobiom. Semuanya adalah satu kesatuan ya. Gerakan napas kita adalah gerakan pikiran kita, dan gerakan pikiran kita adalah gerakan nafas kita. Jadi itu saling berhubungan semuanya ya. Jadi sudah pernah saya jelaskan, saraf kita ada dua. Yang pertama yang stres, saraf simpatis ya, itu mau diaktifasinya dengan fight or flight. Kalau kita terancam, itu akan teraktivasi sistem simpatis kita, di mana gerak napas kita akan pendek dan cepat, yaitu 2 detik tarik napas dan 1 detik buang napas. Jadi total 20 kali per menit. Jadi cepat ya. Jadi tarik napasnya lebih panjang daripada buang napas. Jadi sel proteksi imunitas. Sementara yang relax itu respon yang disebut
saraf parasimpatis, ya, yaitu rest and digest, feed and breathe, tumbuh dan berkembang, ya. Jadi untuk tumbuh dan berkembang kita butuh relax, ya. Gerakan napasnya itu dalam dan panjang, yaitu dengan 4 detik tarik napas dan 5 detik buang napas. Jadi total 6 kali per menit. Itu kita akan grow, bertumbuh, ya. Jadi dua itu saraf simpatis dan parasimpatis kita itu penting sekali dalam proses respon tubuh kita, ya, terhadap bahaya maupun kalau pada saat mau istirahat. Oke, sekian. Itu terakhir itu 10 siasat, ya, supaya nilai MCO kita bisa bagus dan kita juga bisa lebih sehat, ya. Semoga bermanfaat dan all is well and pay it forward.